Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Oktaria, NPM 20111111038, kelas Manajemen 2A, mata kuliah pengantar makroekonomi, dosen pembimbing Helmawati SEMSI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan materi bab 1 tentang ruang lingkup analisis makroekonomi. Makroekonomi jelas sangat berbeda apabila dibandingkan dengan mikroekonomi. Perbedaannya terlihat pada jenis analisis yang dibuat. Pada umumnya, analisis makroekonomi lebih luas dibandingkan mikroekonomi. Apabila dalam mikroekonomi yang dibahas hanyalah perilaku konsumen dalam lingkup kecil, beda halnya dengan makroekonomi yang menganalisis perilaku konsumen secara global. Makroekonomi membahas mengenai permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Berbeda halnya dengan mikroekonomi yang lebih luas membahas cara mendapatkan kepuasan maksimum dari efisiensi sumber daya yang ada. Masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama, masalah pertumbuhan ekonomi. Hampir di semua negara terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang beragam. Ada yang membaik, bahkan ada pula yang malah semakin memburuk. Masalah ini harus ditangani dengan serius supaya negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat bahkan cenderung menurun bisa stabil kembali. Selanjutnya, yang kedua adalah ketidakstabilan ekonomi baik di Indonesia maupun di dunia. Indonesia selalu mengalami ketidakstabilan ekonomi yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus menurun. Hal tersebut berdampak pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Apabila hal ini terus terjadi, maka berkemungkinan akan terjadi krisis ekonomi seperti yang terjadi pada tahun 1998. Oleh karena itu, dibutuhkan tindakan-tindakan nyata dari para pelaku ekonomi untuk menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah masalah pengangguran. Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan sedang mencari pekerjaan tetapi belum ada pekerjaan yang dia dapatkan. Pengangguran di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut terjadi karena melonjaknya jumlah angkatan kerja yang dimulai karena meledaknya jumlah angka kelahiran di Indonesia. Hal tersebut tidak sejalan dengan banyaknya lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan semakin hari semakin sedikit. Ini menyebabkan menumpuknya jumlah angkatan kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan. Pengangguran pun semakin banyak disebabkan oleh kebanyakan warga Indonesia terlalu pilih-pilih dalam mengambil pekerjaan. Selain itu, penggunaan mesin-mesin canggih di perusahaan besar pun semakin mengurangi jumlah tenaga kerja yang dipakai, sehingga menyebabkan lowongan pekerjaan yang ada semakin berkurang. Selain itu, kurangnya keterampilan pun menjadi salah satu penyebab pengangguran semakin marak di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah masalah inflasi. Inflasi adalah keadaan di mana jumlah uang yang beredar melebihi jumlah barang dan jasa yang dipasarkan atau tersedia.
Hal tersebut menyebabkan harga barang dan jasa yang ditawarkan menjadi semakin meningkat. Inflasi dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu inflasi rendah, moderat, dan serius. Inflasi rendah berkisar antara 2 hingga 3%. Moderat berkisar antara 4 sampai 10%. Dan yang termasuk inflasi serius adalah apabila inflasi terjadi lebih dari angka 11%. Penyebab inflasi ini adalah karena para pekerja menginginkan kenaikan upah, kenaikan harga barang impor, penambahan penawaran uang yang tidak sejalan dengan penambahan barang dan jasa, dan kekacauan politik dan ekonomi. Yang terakhir adalah defisit dalam neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah pembukuan yang berisi tentang pembayaran dalam penerimaan dari dalam negeri atau ke luar negeri. Pembayaran meliputi pembayaran impor barang dan jasa dan pembayaran modal ke luar negeri. Sedangkan penerimaan meliputi penerimaan ekspor dan aliran masuk penanaman modal asing di Indonesia. Defisit dalam neraca menyebabkan efek buruk terhadap Indonesia. Contohnya saja, apabila terjadi defisit dikarenakan impor yang melebihi batas akan menyebabkan para pengusaha dalam negeri menjadi berkurang pembelinya, dikarenakan para pembeli menjadi beralih ke barang impor. Alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Yang pertama, pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Yang ketiga, tingkat perubahan harga-harga dan neraca pembayaran. Yang keempat, kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang kelima, kestabilan nilai mata uang domestik. Tujuan kebijakan makroekonomi. Yang pertama, menstabilkan kegiatan ekonomi. Kestabilan ekonomi bisa kita lihat apabila penggunaan tenaga kerja tinggi. Harga-harga tidak mengalami perubahan yang signifikan dan ekspor dan impornya seimbang. Yang kedua, mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga, menghindari masalah inflasi. Yang keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang teguh. Yang kelima, mewujudkan kekukuhan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Bentuk-bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Pemerintah melakukan perubahan pada perpajakan dan pengeluaran negara yang bertujuan untuk mengurangi pengeluaran negara. Yang kedua, kebijakan moneter. Pemerintah mengupayakan pengurangan pengeluaran negara dengan cara mengubah suku bunga dan penawaran uang yang akan ditangani oleh bank sentral. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Tujuannya untuk memaksimalkan kegiatan perusahaan sehingga harga barang yang ditawarkan menjadi jauh lebih murah atau kualitas dan mutu barang yang ditawarkan menjadi semakin membaik. Mungkin hanya ini yang bisa dapat saya jelaskan.
Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.